Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para mahasiswa sekalian yang berbahagia, alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita akan membahas tentang tradisi lokal dalam perspektif teologi Islam. Sebelum membahas bagaimana pandangan teologi Islam terhadap berbagai tradisi lokal yang berkembang di masyarakat kita, pertama kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan tradisi lokal di sini. Seperti yang kita ketahui, banyak acara, aktivitas, atau kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat kita. Di antara kegiatan itu ada yang asal-usulnya bersumber dari budaya di Nusantara ini, dan ada juga yang bersumber dari budaya luar. Di antara yang bersumber dari budaya Nusantara adalah upacara-upacara budaya yang melingkupi daur hidup manusia, mulai dari sebelum kelahiran hingga kematian seseorang. Sebagai contoh, upacara bamandi-mandi ketika hamil, mandi-mandi penganten, ba'ayun maulid, dan sebagainya.
Sementara aktivitas atau kegiatan yang bersumber dari budaya luar, misalnya tiup lilin ketika ulang tahun, memanjatkan doa atau menyampaikan harapan ketika melihat bintang jatuh, merayakan acara malam tahun baru, acara Halloween ya, April Mop dan sebagainya dan sebagainya. Nah, dengan demikian yang dimaksud dengan tradisi lokal di sini adalah tradisi atau kegiatan masyarakat di sekitar kita yang memang bersumber dari budaya lokal Nusantara. Sebelum Islam masuk ke wilayah Nusantara, ingat jika disebut istilah Nusantara dalam konteks ini meliputi wilayah Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand Selatan hingga Mindanao, Filipina. Wilayah Nusantara ini telah lama menganut kepercayaan Hindu dan Buddha. Sejak abad ke-4 Masehi, sudah ada kerajaan Kutai yang beragama Hindu di Indonesia. Kemudian pada abad ke-7 Masehi telah berdiri pula kerajaan Sriwijaya yang menjadi pusat studi agama Buddha di Asia Tenggara, di Sumatera Selatan. Tradisi dan kepercayaan dari kedua agama itulah utamanya yang mempengaruhi tradisi masyarakat di Nusantara sebelum kedatangan Islam. Tradisi yang dilakukan oleh masyarakat ini terdiri dari dua unsur, yaitu unsur perbuatan atau aktivitas dan unsur kepercayaan atau motivasi yang mendasari perbuatannya. Unsur perbuatan atau aktivitas yang dilakukan dapat ditinjau dari hukum fikih, sedangkan unsur kepercayaan atau motivasi yang mendasari perbuatan ditinjau dari perspektif teologi Islam. Sebagai contoh, acara bermandi-mandi tadi, bermandi-mandi untuk perempuan yang hamil 7 bulan, dari segi perbuatan atau aktivitas pelakunya akan dibahas berdasarkan ilmu fikih. Misalnya, dilihat apakah ketika mandinya menutup aurat atau tidak. Jika auratnya terbuka, tentu haram hukumnya. Kemudian, apakah mandinya di hadapan orang banyak atau tidak? Siapa yang memandikannya? Apakah laki-laki atau nenek-nenek atau seperti apa? Dan seterusnya dan seterusnya. Adapun untuk mengetahui kepercayaan atau motivasi yang mendasarinya, maka harus digali informasi dari yang bersangkutan atau pelakunya. Ditanyakan kepada pelakunya atau orang-orang yang ada di sekitar yang bersangkutan. Ditanyakan mengapa ia melakukan tradisi tersebut, apa motivasinya. Jika ia tidak melakukannya, apa yang akan terjadi, atau apa yang dikhawatirkan terjadi pada dirinya atau pada keluarganya. Jika sudah didapatkan data atau informasi tentang kepercayaan atau keyakinan yang mendasari sebuah tradisi, maka janganlah buru-buru memutuskan bahwa kepercayaan itu syirik atau bertentangan dengan ajaran Islam. Perlu diperhatikan aliran teologi apa yang dianut oleh pelakunya. Jangan sampai kita mengukur atau menilai suatu perbuatan dengan aliran teologi lain dari teologi orang yang kita nilai. Mayoritas masyarakat di Nusantara ini menganut aliran teologi Asy'ariyah. Maka dengan kriteria teologi Asy'ariyah jugalah semestinya kita menilai kepercayaan mereka itu, bukan dengan yang lain, misalnya dengan teologi Salafi Wahabi. Dalam aliran teologi Asy'ariyah, apapun perbuatannya selama seseorang masih meyakini atau mempercayai bahwa hanya dengan izin Allah jualah perbuatan yang dilakukannya itu dapat berhasil, mendatangkan kemanfaatan, atau dapat menolak kemudaratan, maka pelakunya tidak dapat dinilai musyrik secara mutlak. Di samping itu, perlu juga diperhatikan terkait proses desakralisasi tradisi di masyarakat. Apa maksudnya desakralisasi ini? Banyak aktivitas
termasuk tradisi yang dilakukan oleh masyarakat saat ini yang telah kehilangan sisi sakralitasnya. Jadi desakralisasi itu artinya kehilangan sisi sakralitasnya. Dalam bahasa lain bisa dinyatakan bahwa tidak ada lagi kepercayaan yang aneh-aneh dalam tanda kutip yang mendasari perbuatan pelakunya. Mereka melakukan itu semata-mata untuk menjaga tradisi budaya, menghidupkan kegiatan ekonomi di masyarakat, dan motif-motif lainnya yang tidak ada hubungannya dengan keyakinan teologi. Oleh karena itu, tidaklah patut untuk menilainya sebagai perbuatan musyrik. Akhirnya, sebagai kesimpulan, jika ada suatu tradisi yang dilakukan atas dasar keyakinan atau kepercayaan bahwa jika tradisi tersebut dilakukan akan mendatangkan kemanfaatan bagi pelakunya, dan sebaliknya, jika tidak dilakukan maka akan mendatangkan kemudaratan bagi pelakunya, jika seperti itu yang diyakini oleh pelakunya, maka tidak ada keraguan bagi kita semua untuk menyatakan bahwa kepercayaan tersebut adalah syirik yang terlarang. Demikian pembahasan kita, semoga ada manfaatnya. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.